kondisi konteks dari apa yang diteliti tadi itu secara nyata. Bahkan mungkin kalau penulisnya bagus, baik itu penulis asing maupun Indonesia, penulis itu bisa menghadirkan kita yang tidak tahu apa-apa tentang konteks penelitian itu seperti halnya hadir di lokasinya. Dikatakan ini, jadi contribute to an understanding of the condition in different context and a perceived situation. Jadi kita bisa hadir dalam konteks yang ada di objek penelitian itu. Ya kan? Jadi real. Tetapi ya tadi tidak ada perfect design study. Jadi tidak ada metode, tidak ada cara, tidak ada teknik yang benar-benar perfect. One fit for all tidak ada. Jadi banyak macam-macam sekali. Misalkan yang mungkin kita menikmati itu penelitian etnografinya si Clifford Geertz. Jadi, mungkin banyak teman-teman yang sudah mendengar namanya Clifford Geertz. Ketika dia meneliti seorang guru besar dari Chicago University Amerika, tetapi dia bisa menggambarkan secara detail apa yang terjadi di kota atau di daerah namanya Mojokuto. Ada tahu Mojokuto itu ada di mana? Ada yang tahu Mojokuto itu di mana? Mojokuto itu di daerah Pari, Kediri. Orang Chicago tapi bisa menggambarkan secara detail Pari tadi. Termasuk dia juga bisa menggambarkan setting lokasi kota-kota di Indonesia yang menggunakan basis budaya Mocopat. Kenapa alun-alun itu di situ mesti dekat pasar, dekat tempat peribadatan, dekat kantor pemerintahan, dekat penjara. Itu karena Clifford Geertz melakukan riset secara etnografi dan bisa menghantarkan orang lain untuk hadir di lokasi. Itu etnografi. Tapi mungkin ada lagi orang yang melihatnya perspektifnya berbeda. Sehingga untuk menggambarkan sebuah fenomena itu tidak ada metode yang perfect. Ada berbagai macam metode bisa. Sehingga kadang-kadang melakukan penelitian kualitatif itu challenging. Challenging itu bukannya sulit, tapi menantang. Makanya tadi saya batin. Mungkin kalau mahasiswa datang langsung saya omongkan serius kamu penelitian kualitatif, wah mahasiswanya mundur. Karena kan dari awal sudah ditakut-takuti. Tapi dalam benak saya ini challenging. Nah, oke. Dari kondisi real tadi itu ada persepsi yang kurang tepat dan juga tantangan yang ada di melakukan riset kualitatif. Maka pertanyaan dasarnya adalah what make be a generative starting point for research to desire to learn how to produce quality and usable. Jadi pertanyaannya adalah starting point-nya di mana? Starting point-nya untuk melakukan penelitian kualitatif itu apa? Apa kira-kira ada nggak starting point untuk melakukan penelitian kualitatif? Ada mungkin 1, 2? Jadi starting point untuk melakukan penelitian kualitatif itu yang jelas adalah pola pikir yang terbuka. Jadi kita harus memiliki mindset yang terbuka. Oke, ya itu ya, starting point-nya seperti itu ya. Sehingga subject to discuss, kebenaran objektif itu menjadi subject to discuss. Kebenaran objektif itu bisa didiskusikan. Mungkin bahasa ekstrimnya tidak selalu 2 tambah 3 itu sama dengan 5 kan. Ya kan kalau kita belajar matematika, kalau teman-teman scientific atau teman-teman engineer ya 2 tambah 3 itu ya 5, dia apa-apa ya 5. Tetapi dalam konteks organisasi yang kita pelajari di VIA, 2 tambah 3 itu bisa menjadi 10. 2 tambah 3 itu bisa 7. Kalau terjadi sinergi di dalam sebuah organisasi antar individu atau antar bagian, maka tadi itu bisa jadi sinergi tadi itu bisa mendorong organisasi performnya lebih bagus. Jadi
kan matematikanya 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi kalau dalam performa organisasi, sinergitas itu akan bisa seperti gotong royong. Itu kan gotong royong mungkin kalau satu-satu orang bersihkan kampung ya akan capek dia. Tapi ketika ada sinergitas antar masyarakat, maka kebersihan lingkungan itu bukan hal yang berat. Ya, itu ya contoh. Oke, sekarang kita masuk sedikit ke sebenarnya kenapa orang meneliti kualitatif. Yang pertama, kualitatif itu seperti yang saya juga di awal tadi itu generating finding that can inform practice. Jadi penelitian kualitatif itu tidak muluk. Penelitian kualitatif itu bisa menyampaikan sesuatu yang empirik, yang nyata adanya. Misalkan contohnya kita meneliti tentang kenapa sih orang itu mau menjadi wirausahawan, entrepreneur. Kenapa? Mungkin dengan berbagai macam pendekatan, berbagai macam survei, termasuk yang sedang saya lakukan dengan teman-teman, yang muncul kalau pendekatan kuantitatif, ya, muncul teori namanya theory of plan of behavior, bahwasanya perilaku orang itu terencana, nggak ada perilaku yang terencana. Ya, untuk sementara dalam paradigma kuantitatif saya dengan beberapa dosen, ada Pak Jarwo ya di publik itu meneliti apa yang mendorong mahasiswa itu mau menjadi wirausaha. Itu kan teori sementara dari kuantitatif. Saya meyakini itu. Tetapi apakah TPB itu bisa menjawab pertanyaan kenapa orang kalau dulu zaman kuliah offline di VIA banyak pedagang informal kan, mulai dari jual bakso, jual cilok, jual apalagi makanan milenial apa ini, pentol segala macam. Kenapa mereka mau jual cilok? Apakah dia dulu ketika sekolah cita-citanya menjual cilok? Kan itu. Kayak TPB kan akhirnya gitu. Dia merencanakan diri untuk menjadi pedagang cilok. Tetapi kan itu kalau pendekatan kuantitatif nggak masuk. Tetapi sebaliknya, dengan kita melakukan pendekatan kualitatif, akan bisa menjelaskan kenapa dia jual cilok. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Sorry, kepencet. Ada yang bisa menjawab satu orang? Hostnya? Untuk menyambung hidup mungkin, Pak. Menyambung hidup. Bagus. Menyambung hidup. Cari di teori, apa ada nggak teori menyambung hidup? Murah. Ya, itu bisa menjawab. Jadi akhirnya muncul konsepsi, bisa jadi mungkin informal sektor, atau bahasa yang lebih kerennya di bidang ekonomi ada underground ekonomi ya, atau underground ekonomi, atau the survival. Jadi, ternyata ilmu ekonomi itu tidak cukup ruang untuk mengakomodir semua aktivitas ekonomi. Jadi sehingga muncul kajian informal ekonomi atau underground ekonomi yang tidak tercover. Kenapa mereka mau berdagang sektor informal? Ya karena dia tidak terserap di sektor formal. Kenapa dia tidak terserap di sektor formal? Karena misalkan dia nggak punya akses pendidikan, sehingga nggak seperti kalian yang bisa kuliah di IAUB. Itu tidak terjawab ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi ketika kita melakukan pendekatan kualitatif, muncul tadi katanya si Harel, menyambung hidup the survival. Jadi generating finding that can inform practice, jadi menggambarkan realitas. Dan yang kedua, providing detailed description of the given problem. Jadi, secara detail bisa menggambarkan tadi. Maksud ini sedang yang saya lakukan barusan tadi mau mengisi ini, ditanyai teman yang join bareng untuk melakukan. Nah, tulisannya ini saya sedang meneliti secara kualitatif bagaimana strategi diversifikasi inovasi pelaku sektor informal. Sudah ada 3 informal yang sudah, dan saya bisa menggambarkan secara detail
dia jualan apa, dia kenapa berjualan itu, dalam menghadapi krisis COVID ini seperti apa yang ada di benaknya, apa yang dia lakukan, bagaimana dia survival, itu detail saya bisa menjelaskan itu. Sehingga orang yang tidak tahu atau yang tidak aware itu mungkin bisa sadar. Bisa seperti halnya ketemu sama orang yang saya detail. Kemudian jadi offering insight about the professional practice with a given situation. Jadi akan bisa menawarkan sebuah perspektif cara pandang dalam melihat fenomena tadi itu. Sorry kepencet. Jadi fenomena COVID tadi itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Jadi wong biosains meneliti tentang virus, perilaku masyarakat, orang sosiologi juga bisa meneliti perilaku masyarakat. Kita yang bisnis juga atau yang publik juga bisa meneliti apa dampaknya bagi pelaku usaha, bagaimana strateginya, dan menggambarkan sebuah perspektif yang bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, tackling issue related to the subjective nature of qualitative research. Juga ini yang sering menjadi perdebatan. Kan kualitatif itu menjadi subjektif. Ya, diperlukan subjektivitas untuk bisa mengulik-ngulik fenomena secara detail. Untuk kalau tidak bisa dikatakan eman itu apa? Supaya fakta dan data yang ada di lapangan itu tidak tereduksi, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang bersifat subjektif. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh penelitian kualitatif yang tidak dihasilkan dari pendekatan kuantitatif. Ya kan? Sehingga secara real kita bisa memperoleh manfaat dari itu. Kemudian bagaimana? Jadi salah satu di pembukaan tadi kan dikatakan salah satu hal yang challenging di dalam kualitatif itu ketika terlalu banyak bentuk, terlalu banyak metode teknik untuk melakukan kualitatif, sehingga tidak one fit for all, tidak ada satu teknik yang berlaku untuk semua. Akan berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif ketika saya ingin meneliti di mana ada moderating variabelnya, pilihannya pakai PET atau pakai SEM, pakai analisis jalur atau Secure Equation Modeling yang mengakomodir adanya variabel moderating, ya, tidak hanya variabel terikat dan bebas. Atau yang lebih advance lagi, saya coba ingin mengidentifikasi apakah memang benar masing-masing item itu cukup, atau ya item itu cukup representatif untuk membangun sebuah konstruk. Ada partially less square, ada PLS yang bisa dipakai. Tetapi kualitatif, apakah Anda menggunakan tematik, konten analisis, analisis aktor, atau discourse analisis, itu sangat diperbolehkan tergantung pada objektif Anda. Dan orang tidak bisa menyalahkan, senyampang Anda bisa menjustifikasi kenapa Anda melakukan riset itu. Nah, sekarang kita lihat apa praktek-praktek umum yang biasa dipakai para peneliti kualitatif. Ya. Jadi yang pertama adalah di situ mesti ada aktivitas yang namanya fixing code to set of field node drawn from observation. Jadi penelitian kualitatif itu ketika dia dihadapkan dengan banyaknya data yang berserakan, baik itu dari hasil wawancara, baik data informasi di media, pembicaraan orang, itu harus ada aktivitas penyusunan kode. Orang sebagian orang mengatakan tim, ya, di beberapa referensi mengatakan tim. Tapi nggak tahu itu bahasa Indonesianya cocok nggak kata kunci, tapi intinya ya kode dikasih. Kayak kita dulu zaman saya SMP SMA itu kalau ke perpus kan database-nya masih manual, itu data buku itu bisa dilihat dari subjek, artinya kata kunci dalam judulnya, itu jadi pengarang,
Jadi tahun penerbit. Nah, biasanya nggak tahu, Anda ngalami nggak itu ketika kita mau ke perpus kan ada kotak besar yang isinya laci-laci, di situ ada kartu ya kayak di film-film film investigasi kalau orang mencuri-curi data di filing kabinet itu. Nah, yang muncul kata di situnya adalah kodenya tadi itu aktivitas untuk membuat apa istilahnya ya kode ya dari sekian banyak data yang ada di lapangan. Jadi mesti ada aktivitas itu. Nah, ini yang jarang saya temui ketika mahasiswa penelitian S1 skripsi kualitatif itu. Aktivitas codingnya itu nggak ada ya. Pokoknya ada wawancara, diinterpretasi, ditulis gitu aja. Dan yang kedua, nothing reflection or other remark in the margin. Jadi kemudian ada aktivitas catatan reflektif ya. Ketika Anda turun lapangan itu, Anda observasi Anda juga harus Anda tulis. Begini misalnya, hari ini saya melakukan wawancara dengan Pak A. Pak A itu adalah tukang penjual tahu campur. Kita tertulis refleksi kita, misalkan pedagang tahu campur keliling itu mesti membutuhkan energi yang besar karena dia harus keliling dan belum tentu ada pembelinya. Ini macam refleksi dalam diri kita terhadap objek. Kemudian ada aktivitas sorting and shifting through this material to identify similarity between variable pattern. Kemudian dari kode-kode yang kita susun tadi itu, setelah kita kasih refleksi, kemudian kita kait-kaitkan satu sama lain. Atau bahkan mungkin pada tahap akhir mungkin akan ketemu pattern-nya, ketemu apa istilahnya, modelnya. Dikait-kaitkan ada fenomenanya. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah aktivitas tadi itu membuat kode, menghubungkan, mengaitkan tadi itu, kita isolasi. Artinya kita isolasi itu tidak kita jadikan untuk mengeneralisir, tidak kita gunakan kondisinya untuk memotret yang lain. Tetapi ketika kita ingin melakukan penelitian dengan konteks yang lain, maka itu harus kita taruh. Artinya kita taruh itu ya tidak kita pakai untuk memotret yang lain. Kenapa demikian? Ya supaya orang lain, fenomena lainnya tidak tercemar dengan perspektif yang sudah kita bangun di tahap satu tadi. Nah, ya itu bang ini. Kemudian yang selanjutnya gradually elaborating small set of organizations that cover the consistency in the data. Jadi, nah setelah kita melakukan penelitian lagi dengan setting yang berbeda, ya, sama prosesnya. Kita lakukan tadi itu dan kita elaborasi sehingga tidak menggunakan perspektif sebelumnya untuk melihat fenomena tadi. Nah, baru kemudian membandingkannya dari beberapa set of data yang sudah kita analisis tadi itu dengan apa yang dinamakan sebagai formalized body of knowledge atau bahasanya teori lah. Teori yang ada. Nah, itu adalah praktek inti dari praktek-praktek di penelitian kualitatif. Semoga tidak rancu ya dengan penelitian kuantitatif yang beberapa teknologi. Oke, kemudian kemarin saya juga disampaikan ke panitia materi yang harus dihadap tentang interaksi modelnya Miles Superman, kemudian apalagi konten analisis dan aktor ya, analisis aktor. Mohon maaf untuk yang aktor analisis, saya nggak tahu waktunya nggak cukup atau saya pribadi belum banyak pengalaman. Yang analisis aktor itu seingat saya pengalaman yang saya lakukan dengan teman-teman yang di policy dialog itu ada teman-teman publik yang mengidentifikasi aktor, bagaimana penggunaan apa namanya hutan pendidikan itu. Jadi di situ aktornya siapa saja yang berperan dalam, karena kita UB punya UB Hores dan itu sedang dikembangkan. Nah, kami ditugasi untuk melakukan riset itu, tapi saya melihatnya dalam aspek policy dialog saja. Oke, baik dari situ paham ya sepintas ya tentang tadi, baru kita masuk. Ya nggak tahu ada apa diselingi dengan dialog atau langsung semua saya selesaikan itu baru ada tanya jawab. Langsung diselesaikan Pak. Gimana? Sebentar Pak Mas.
Oke, berarti sekalian diselesaikan baru nanti diskusinya terakhir itu ya. Iya Pak, benar. Dan ini Oke. Pak, maaf tadi untuk waktunya ternyata sampai 10.40 ya Pak. Jadi masih ada banyak 10.40. waktu. Oh, siap. Baik Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemudian dari sekian banyak teknik penelitian yang apa namanya, yang dilakukan, saya mencuplik ke dua teknik saja ya. Nanti yang lain berkembang. Yang pertama adalah tematik analisis tematik. Ini yang paling dasar sekali dan menjadi basis bagi kita untuk melakukan riset-riset kualitatif. Sehingga sebagian orang menyatakan analisis tematik itu seperti halnya teknik yang memayungi berbagai macam teknik di dalam penelitian kualitatif. Ini juga bisa digunakan untuk penelitian kualitatif dengan data kualitatif yang sedikit maupun data kualitatif yang banyak. Dan bisa menjadikan atau bisa menjadi dasaran berbagai macam pendekatan teoretik dalam kualitatif. Baik itu bidang pendidikan, aktivitas bisnis, sosiologi, kesehatan, psikologi, dan berbagai macam. Sehingga memungkinkan. Meskipun mungkin kita, khususnya di VIA, itu kadang-kadang itu yang sebenarnya enggak, yang perlu direkonstruksi itu kan selalu berkatakan jurusan publik itu mesti kualitatif, kalau kuantitatif bisnis itu mesti kuantitatif, publik itu mesti kualitatif, bisnis kuantitatif. Sebetulnya itu harus dipikir ulang. Meskipun beberapa dosen sudah memulainya untuk melakukan timbal balik. Di publik ada beberapa dosen yang sudah mengenalkan pendekatan-pendekatan kuantitatif, pun juga di bisnis beberapa orang mencoba untuk melakukan pendekatan kualitatif seperti yang saya lakukan. Oke, itu ya tematik. Bagaimana? Kenapa kok beberapa orang menggunakan analisis tematik? Jadi yang pertama, apa yang dinamakan theoretical flexible. Jadi ada fleksibilitas teori. Bagi penelitian kualitatif, teori itu penting, tetapi tidak sepenting ketika pendekatan kuantitatif dilakukan. Saya yakin Pak Qodir juga menyampaikan, jadi ketika Anda ingin melakukan penelitian kuantitatif itu, pertanyaan pertama atau starting point-nya itu adalah teori apa yang ingin Anda uji. Jadi kalau pendekatan kuantitatif ketika di awal ditanya teori apa, bingung, nah itu berarti dasarannya kurang kokoh, biasanya gagal. Kalau masih S3, pas kualifikasi doktor ditanyai penguji, grand teorinya apa yang akan diuji, ketika dia tolak-tolak itu alamat itu, jadi alamat terus mengulang. Sama juga sebetulnya itu teman-teman S1 ketika harus jelas teorinya apa. Misalkan saya ingin meneliti intensi wirausaha, Pak. Intensi wirausaha kan banyak. Teorinya apa yang ingin kamu uji? Misalkan tadi teori plan of behavior Pak TPB ya, jelas kan berarti kan, berarti frame-nya anak ini meneliti intensi dengan melihat TPB, apa saja itu, misalnya self obsesi, kemudian faktor latar belakang budaya. Kalau saya ingin mau meneliti tentang adopsi penggunaan aplikasi, Pak, teorinya apa? Bingung teorinya. Dia langsung ngomong, saya pakai teori TEMPA, teori acceptance model, berarti kan frame-nya. Tetapi kalau penelitian kualitatif, yang pertama kali tadi saya katakan starting point-nya itu adalah diri kita harus terbuka terhadap berbagai macam perspektif teoritik, sehingga yang harus pertama kali kita diskusikan adalah topik risetnya apa dulu. Sehingga kita memberi kesempatan, peluang kepada teori-teori yang lain untuk bisa masuk. Jadi misalkan tadi ya,
jurnalistik bisnis, ditanya, kamu mau meneliti apa? Saya ingin meneliti tentang UMKM, Pak. Dalam kaitannya apa? Ya Pak, saya bolak-balik sering mendengar ada namanya UKM naik kelas. Ya tahu kan? Jurusan bisnis sebenarnya sudah sering mendengar kata UKM. Oke. Terus menurutmu apa? Ya saya ingin meneliti UKM naik kelas dari perspektif Five Force modelnya Michael Porter, gitu. Teori daya saingnya Michael Porter. Oke, tetapi sementara itu ya kamu baca aja, yang saya dibaca aja teori daya saingnya Michael Porter. Tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap teori yang lain dalam melihat fenomena UMKM. Apa misalkan macam-macam tadi, bisa daya saing, bisa mungkin resources based view, jadi perspektif sumber daya, atau market based view, atau bahkan mungkin yang lebih luas teori klaster industri, teori modal sosial, teori kebijakan, itu semua harus masuk. Dan ketika melihat fenomena UMKM, tidak bisa kita lihat hanya dalam satu perspektif. Kemudian yang kedua, kenapa kok tematik analisis? Ya, karena ini umum, jamak dilakukan ketika orang kualitatif, ya sebetulnya dasarannya ya melakukan analisis tematik. Jadi fenomenanya adalah analisis tematik. Kenapa? Yaitu mencari kode, mencari tim dari itu, mencari kata-kata kunci di dalam data-data yang terserat tadi itu. Kan intinya kalau kualitatif kan ke sana toh, apapun metode. Misalnya nanti kita berbicara tentang konten analisis, kan sebenarnya kan kita sedang mencari isi pesan dalam komunikasi itu apa. Ini mungkin dikaitkan dengan, atau kita meneliti dengan teknik analisis aktor, ya kan? Ya, aktor yang melakukan apa dan bagaimana, ya kan? Nanti akan muaranya kepada code dari. Kemudian tematik juga bisa dilakukan dengan atau menghadapi data yang berbagai macam jenis data ataupun data yang jumlahnya sedikit. Kan ada salah satu guru besar di FIA itu yang dulu disertasinya itu hanya meneliti satu orang kepala desa. Jika dia ingin meneliti tentang kepemimpinan di desa itu, dia hanya meneliti satu orang wawancara, tapi 24 jam dia tinggal di rumahnya, dia ngekos di rumahnya, dia mengamati itu, mengamati. Ini di agama itu saya teringat, jadi ada, ini sebenarnya etnografi ya, yang secara implisit dilakukan Rasulullah itu. Nah, dalam satu saat ketika Rasulullah ngobrol dengan sahabatnya itu, Rasulullah itu kemudian ngomong, ini para sahabat tunggu, habis ini akan ada orang lewat yang dia ahli surga. Siapa yang nggak penasaran dengan ahli surga yang, sehingga kan semua sahabat itu menunggu-nunggu, menanti-nanti yang orang siapa gerangan yang ahli surga. Nah, jadi sama dengan yang penelitian kualitatif tadi. Penelitinya ingin mengetahui apa sih pemimpin yang ideal itu seperti apa. Sama tadi, kemudian salah satu sahabat melakukan penelitian etnografi untuk mengetahui siapa sebetulnya ahli surga tadi. Ketemu si Fulan namanya, saya lupa namanya siapa, lewat, dan kemudian memang itu yang dianggap Rasulullah sebagai ahli surga. Akhirnya para sahabat, salah satu sahabat kan minta izin. Ya dia nggak ngomong ke si orang yang si Fulan tadi itu kalau dia ahli surga, tapi dia hanya minta izin ingin tinggal di rumahnya beberapa hari. Tujuannya untuk melakukan etnografi riset, diamati dia itu seperti apa kok dia itu bisa menjadi ahli surga. Ya normal biasa dia, kalau sholatnya 5 waktu biasa, sholat malam biasa. Tapi ternyata ada satu perbuatan yang membuat, mungkin ya dia nggak tahu, jadi mengkonfirmasi ke Rasulullah, yang mungkin menjadikan dia ahli surga itu karena tiap hari itu dia merawat ibunya yang sudah tua renta, mulai dari memandikan, kemudian
menyuapi. Dan itu dilakukan secara rutin tiap hari tanpa berkeluh kesah. Ya, karena dia melakukan etnografi, akhirnya ketemu kata kuncinya tadi itu. Kata kuncinya atau code-nya tadi itu, ya, jadi merawat ibu. Itu kan, itu contoh etnografi yang dilakukan. Oke, jadi untuk yang sistematik itu bisa dilakukan dengan jumlah data yang banyak. Jadi kualitatif yang banyak itu seperti tadi yang dilakukan oleh si Clifford Geertz. Sini ikut. Nah, ada mahasiswa yang jadi yang dilakukan Clifford Geertz tadi itu dilakukan Clifford Geertz apa. Oh, ini buku kamu. Bye-bye. Yang dilakukan oleh Clifford Geertz tadi itu Anda bayangkan, katanya Clifford Geertz itu meneliti hampir 25 tahun yang di Mojokerto itu. Sehingga Anda bisa bayangkan berapa banyak data yang dikumpulkan dia. Sehingga dia menghasilkan banyak publikasi, termasuk buku namanya Penjajah dan Raja, atau The Religion of Java. 25 tahun lebih dia tinggal, bahkan katanya dia ya embedded di situ masalah. Banyak sekali data ya. Baik data yang terekam, dia nggak tahu ya, zaman segitu belum ada alat perekam secanggih sekarang ya. Tapi dia bisa mendokumentasikan dengan baik ribuan data yang atau yang tadi itu data yang satu orang. Nah, oke, bagaimana sekarang cara kita melakukan conducting thematic analysis atau analisis tematik? Jadi sepintas saja ya, mungkin yang pertama adalah preparing and organizing the data for analysis. Jadi ya, ini kita harus sudah well prepare dengan bagaimana cara menyimpan data apa yang kita peroleh. Jadi, kalau kita ketahui di bulan kualitatif, memang mayoritas orang mengatakan wawancara. Wawancara ya, observasi ya juga perlu. FOS, kemudian FGD juga perlu, data sekunder juga perlu. Saking banyaknya teknik pengumpulan data di kualitatif, maka sebelum turun lapangan kita harus menyiapkan itu semua. Sehingga banyak sekali software di penelitian kualitatif yang dikenalkan, salah satunya adalah untuk membantu peneliti kualitatif untuk mengcompile datanya tadi itu. Jadi misalkan NVivo, cari familiar dengan NVivo, ada software namanya NVivo, itu membantu kita untuk menyimpan data wawancara kita, membantu kita untuk menyimpan data hasil observasi kita berupa refleksi tadi itu, membantu kita juga untuk menyimpan data-data yang kita peroleh dari televisi, dari radio, dari surat kabar. Sehingga data itu ketika kita call, kita panggil itu dengan mudah muncul gitu. Daripada segebok dokumen. Nah, ini saya punya pengalaman pribadi dan itu juga terkait dengan RSC. Jadi ketika saya kuliah S3 itu dibantu salah satu senior Anda di RSC, atau sekarang posisinya kalau sudah di Jakarta dia. Membantu saya mengumpulkan data. Dan untung saja ketika saya ada sebuah konferensi, ada seminar internasional di Swedia saat itu. Swedia itu, pikir saya Swedia negara maju kan tentunya tingkat keamanannya kan tinggi. Sehingga saya tidak khawatir dengan copet yang pasti mudah ketangkep. Akhirnya ketika di sela-sela seminar, saya ke tempat makan ya. Itu tasnya saya tinggal di kursi, saya tinggal bayar ke kasir. Ketika saya balik, ternyata lenyap tas saya itu beserta laptop saya. Anda bisa bayangkan, sedang studi, data-data penelitian saya itu hilang, beserta laptop dan harddisknya. Jadi untung tadi ada namanya Mio, senior Anda di RSC itu yang dulu membantu saya mengumpulkan data itu, dia masih menyimpan data saya.
Dan saat itu pula saya baru dikenalkan yang namanya iCloud ya, data. Dulu saya dikenalkan, ada peneliti dari Italia mengenalkan saya itu tahun 2010 ya, itu saya baru dikenalkan aware dengan ya kayak Google Drive itu ya, data yang disimpan nggak tahu nyimpannya di mana. Ya karena saya tidak berpengalaman, saya tahunya nyimpen data itu ya lewat harddisk itu pun sudah gagah itu, punya harddisk 1 tera itu kayak wong paling canggih itu, padahal sekarang nggak ada apa-apanya kan. Jadi harus siap data itu Nah, kemudian yang kedua, transcribing the data. Jadi data itu harus kita transkrip, harus kita tulis. Hasil wawancara itu tidak cukup dengan direkam, tapi harus ditulis. Nggak tahu, ada nggak sekarang alat yang sudah bisa membantu rekaman suara itu langsung menjadi transkrip tulisan itu. Wah, itu akan mempercepat lagi itu. Nggak perlu satu persatu. Kemudian becoming familiar with the data. Jadi tidak cukup hanya membaca sekilas hasil wawancara, tapi harus familiar. Sehingga ketika kita membaca itu dan menganalisis, menyusun laporan itu ketika, ya data terkait ini, saya ingat ini informan A1 berapa, A1 berapa, kita langsung lari ke dia. Dan itu dibantu oleh NVivo. Ketika recalling data, ketika kita mengetik tadi misalkan menyambung hidup dari katanya Harel, akan muncul baik itu hasil wawancara atau berita-berita yang memunculkan istilah menyambung hidup pelaku UMKM, itu akan muncul semua, dan itu akhirnya kita dengan mudah jadi melakukan coding tadi. Kemudian memoing the data. Jadi memoing the data kan, memo itu bahasa sederhananya kan mencatat ya, tapi artinya memoing data itu adalah kita berdialog dengan data, ngobrol ambil data. Gimana Pak maksudnya ngobrol dengan data? Ya, kalau wawancara ngobrol dengan informan, tapi setelah kemudian datanya kita coba analisis dengan mendialogkan data tadi, refleksikan tadi. Ya kan, benar nggak sih data seperti ini? Dan tadi wawancara dengan pedagang tahu campur tadi, benar nggak sih dia survive dengan tahu campur, dengan berjualan tahu campur, dia bisa menghidupi keluarganya dari Lamongan, tapi diajak tinggal di Malang, ngontrak, anaknya 2, cukup nggak dia? Jadi ketika harga tahu campur itu 1 porsi 12.000, berapa? Nah itu ketika dia ngomong, udah Mas, saya hidupnya ya dari menjual tahu campur ini. Dan dari itu kan data itu bisa kita analisis atau kita diskusi dengan data, cukup nggak sih? Atau saya misalkan tadi tugas terakhir yang cukup menguras energi kan verifikasi bantuan keuangan mahasiswa. Ya. Analisis datanya cukup nggak ya Mas? Bener nggak datanya mahasiswa ketika dia mengatakan orang tuanya gajinya bapaknya 1 juta, ibunya 500.000, cukup nggak? Pada level survival atau datanya yang salah ini. Nah itu kan kita berdialog dengan data ini. Kalau memang data itu sudah rasional, baru kemudian kita lakukan coding the data. Jadi kita membuat kode-kode. Kode itu secara umum ada 2, yaitu conceptual coding dan relational coding. Jadi kalau conceptual coding itu ya data-data yang terserak tadi itu, kemudian kita ambil kata kuncinya, kemudian kata kuncinya itu kita ikat, artinya kita ikat ya wes ini dari transkrip yang berlembar-lembar, wawancara yang beratus-ratus wawancara tadi itu, apa kata yang sering muncul yang memang yang ingin kita cari. Jadi mendeskripsikan dan juga menggambarkan refleksi kita terhadap data yang banyak tadi. Meskipun ini pada level yang terendah ya, artinya misalkan saya ngobrol dengan mahasiswa, ngobrol 1 jam, saya bisa membuat coding selama 1 jam itu kata-kata apa yang sering muncul di antara diskusi itu. Dan saya catat, misalnya tadi itu muncul
survival tadi itu, dia sebagai anak mahasiswa yang survival, kemudian muncul istilah cita-cita, misalnya bagian besar mengatakan penelitian terbesar yang dilakukan itu adalah apa, kalau di level S1 ya penelitiannya ya skripsi, ya kan. Teman-teman di RSC ini penelitian terbaiknya apa? Ya skripsi. Dan naik tingkat kuliah S2 ya penelitian terbaiknya ya ketika tesis. Sama juga ketika saya, perasaan saya selama ini penelitian yang paling serius dan paling bagus saya lakukan ya ketika disertasi itu. Jadi, mungkin kalau yang lain bersifat tidak wajib ya, artinya ya meskipun sekarang dosen disuruh melakukan riset banyak, tapi bagi saya yang menguras energi, waktu, biaya, ya ketika nulis disertasi itu kan, karena pilihannya disertasi itu kan lulus atau tidak itu kan. Ya, kalau sekarang setelah lulus ya meneliti, tapi kan konsekuensinya tidak separah ketika disertasi. Artinya kalau penelitiannya nggak selesai, nggak berhasil, ya cuman ini aja, dimarahi saja, sama performanya tidak baik. Oke, dulu ketika berangkat, saya tadi sama kasih contohnya. Saya ingin meneliti UMKM, ada fenomena di Indonesia, UMKM itu pelaku mayoritas ekonomi, kita lihat data statistik, hampir 98% pelaku ekonomi itu secara statistik adalah UMKM. Tapi kemudian permasalahannya kenapa mereka tidak berkontribusi secara baik terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam kontribusi ekspor. Kan itu. Ya karena saya S1, S2 itu banyak bekalnya ya dari teorinya Michael Porter itu, akhirnya saya melihat atau teori yang saya pegang Michael Porter tadi itu, dia datang berangkat kuliah ke Australia selama 1 tahun itu saya belajar literatur review. Jadi belajar setahun literatur review, belajar setahun itu hanya belajar literatur review, ini berarti kan serius sekali itu ya. Kalau sekarang kan mahasiswa nggak tahu, nggak mayoritas, tapi sebagian besar kan literatur review 2 hari selesai kan. Memang kan copy paste dari sumber internet dari mana mereka ketik. Ya, semoga enggak. Setahun itu akhirnya saya menyadari ketika kita berbicara UMKM itu nggak bisa kita hanya berpegang pada satu teori tadi itu. Saya akhirnya membuka diri untuk belajar yang lain. Boleh saya belajar, saya baca bukunya Michael Porter dan publikasinya Michael Porter. Tahu tuh ya, yang bisnis siapa Michael Porter tuh ya? Roga tahu. Harel, kamu tahu siapa Michael Porter ini? Maaf Pak, saya kayak baru dengar sih Pak. Tapi yang saya research sih dia American Academic gitu ya Pak. Oke ya, guru besar strategic management dari Harvard Business School. Ya agak kuno dia, cuman orang masih mengakui pengaruhnya dalam ilmu strategic management. Nah, saya datang dengan membawa teori itu ke sana. Yang terjadi setelah 1 tahun itu tadi saya melihat fenomena UMKM di Indonesia itu tidak hanya bisa dipaksa dengan strategic management teori. Tetapi ketika ngomong UMKM di Indonesia tadi itu, kita nggak bisa melepaskan diri dari pendekatan sosiologis. Siapa pelaku UMKM harus kita pahami. Bagaimana sejarah UMKM di Indonesia seperti apa. Kemudian kita juga tidak bisa menegasikan public policy, jadi ilmu public policy. Kok bisa Pak? Ya, kenapa kok di Indonesia ada namanya Kementerian Koperasi UMKM? Berarti kan ada sentuhan kebijakan publik di sana. Jadi kita nggak bisa negasikan itu. Kemudian ada juga pendekatan sosiologi tadi itu ketika melakukan sektor informal itu kita berbicara tentang Indonesia, budaya Indonesia yang apa istilahnya? Gemenskraft, memiliki ikatan sosial yang kuat. Jadi berarti kita harus berbicara tentang social capital, modal sosial. Akhirnya kan itu semua teori itu saya pelajari. Jadi ya udah saya mikir tengah malam ini, aku kuliah di Faculty of Business, bahasa kerennya kan business school. Tapi kok ya belajar sosiologi, saya juga belajar kebijakan publik ini. Dari titik itulah akhirnya saya menyadari, jadi ilmu itu khususnya kalau pendekatan kualitatif tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif. Sehingga saya mengatakan, oke, saya
kemudian melanjutkan riset tadi itu. Termasuk salah satu fokus atau variabel penelitian UMKM itu apa? Sering orang sekarang variabel terikatnya kan kinerja, ya kan. Orang bisnis mesti ngomong kinerja, lari-lari ya, meneliti entitas bisnis itu mesti ya kinerja, karena dari secara nature-nya, secara alamiahnya belajar bisnis itu berbicara tentang profit. Akhirnya kan lari ketika berbicara tentang variabel kinerja UMKM. Ya kan, bagaimana mengukurnya? Oh, ya diukur dari penjualannya, Pak, diukur dari asetnya, Pak, diukur dari margin keuntungannya, Pak. Kembali saya pede dengan teori kinerja organisasi untuk mempelajari UMKM. Ternyata apa yang terjadi? Saya wawancara, Pak, ada, Pak, apa namanya, laporan keuangannya ada, kan Anda belajar akuntansi kan, yang diajari laporan keuangan. Laporan keuangan opo, Mas? Dulu kan berapa aktiva Bapak, berapa pasifa saja, berapa liabilities-nya, berapa current asset-nya. Opo kuwi panganan opo, Mas, current asset dan fixed asset itu apa, saya nggak paham. Saya tahunya kulaan, saya jual, pendapatannya saya segini. Nah, akhirnya kan teori kinerja organisasi tadi itu tidak cukup ampuh untuk mengungkap fenomena yang ada di UMKM. Rumah, pokoknya dulu saya nggak punya rumah, sekarang saya sudah bisa nyicil rumah. Saya dulu, anak saya sekarang sudah bisa kuliah, Mas. Saya nggak tahu berapa kinerja saya. Atau itu aja, Pak, ROA-nya berapa, Pak? ROA, return on asset. Bingung mana ditakoni return on asset, return on investment, nggak paham juga. Padahal itu teori-teori yang kita pelajari untuk bisa mengukur kinerja organisasi. Akhirnya muncul fenomena, Mas, syukur, Mas, pokoknya saya bisa hidup senang sama anak saya, sama keluarga saya bisa menghidupi mereka. Atau mungkin ada ponakan saya nganggur, saya ajak kerja. Atau ada tetangga saya yang nggak punya usaha, saya bantu modal. Lah. Akhirnya muncul teori tadi itu di social capitalism muncul. Di dalam kajian UMKM juga muncul kepuasan personal, kemudian kontribusi ekonomi terhadap masyarakat sekitar, itu kan menjadi inner. Ya, akhirnya itu tadi, dari sisi teori saya harus fleksibel, tidak hanya memangku strategic management teori, tapi semua teori tadi itu. Kemudian saya transcribe hasil wawancara FGD dengan Dinas Koperasi UKM, dengan UPT, pengembangan UKM. Kemudian saya bolak-balik baca hasil wawancara, saya baca jurnal tentang UMKM, saya baca buku-buku UMKM, nggak perlu bukunya kalau terakses bisa dibeli, saya beli, sehingga sampai lecek itu ada buku tulisannya Pak Kacung Marijan, ya, dulu dosen UNER, sekarang dosen Islam mana, Surabaya, Islam NU di Surabaya. Itu punya sampai lecek itu, karena ya saya bolak-balik saya baca, karena memang itu yang dekat, perasaan saya dekat dengan riset yang saya lakukan. Namanya jurnalnya Parili, itu orang Spanyol, itu lecek kemana-mana saya bawa, karena saya berusaha untuk becoming familiar with the data. Jadi sehingga saya hafal di bagian mana buku-buku tentang UMKM itu poin-poinnya. Ya dulu sih waktu kuliah, sekarang sudah agak lupa, jadi sampai bahkan mungkin covernya warnanya apa, bukunya di mana, posisinya saya sudah. Kemudian saya juga merefleksikan data itu di beberapa, itu saya kasih catatan, tulisan refleksi tulisan saya untuk kadang saya tulis di status Facebook, di foto itu untuk titip saja teman itu, sehingga refleksi saya terhadap pola pikir itu. Nah, akhirnya muncul coding, jadi coding tadi itu akhirnya memunculkan dari apa tadi itu, dari puzzle yang saya gunakan tadi itu, akhirnya saya memunculkan empat kategori tadi itu. Yang pertama adalah the survival of UKM. Jadi, itu kategori saya breakdown menjadi kode-kode apa? Kode-kodenya tadi itu misalkan kepuasan berusaha, kemudian apa tadi? Intinya adalah menunjukkan kinerja tetapi tidak diukur secara kuantitatif.
Makanya saya tidak menggunakan SME performance, tapi SME survival. Kenapa? SME performance lebih ke pendekatan kuantitatif di ROI, penjualan, profit. Tapi kalau survival adalah sebuah kondisi di mana UMKM itu masih bertahan, meskipun secara hitung-hitungan kuantitatif dia tidak untung. Jadi, yang ngerti maksudnya ya? Jadi, saya yakin tadi tahu campur tadi yang saya wawancara itu hitung-hitungan akuntansi dia rugi, tapi atas nama tadi itu melestarikan makanan Lamongan, atas nama tidak ada pekerjaan, dia tetap bertahan itu. Kemudian kategori kedua yang muncul adalah kolektif efisiensi. Muncul di breakdown apa bentuknya adalah kenapa UMKM bergerombol. Sekarang muncul istilah di COVID itu aglomerasi ya, itu saya riset aglomerasi kenapa UMKM bergerombol, apakah nah ini menjadi menarik ya. Karena di Indonesia UMKM itu nggak ada, jarang yang tinggalnya sendiri tapi bergerombol di ada sentra industri. Apakah itu menggambarkan teori klaster industrinya Michael Porter? Apakah iya, ada tidak. Ya, saya tidak berani 100%. Tapi saya memunculkan kolektif efisiensi. Artinya dengan bergerombol, UMKM itu menjadi efisien. Kemudian kategori kedua muncul tadi social capital. Social capital itu karena mereka bergerombol karena secara budaya mereka memiliki keeratan hubungan sosial. Sehingga bisnis itu ya harus berbasis pada modal sosial. Hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan pelanggan, bekerja sama. Jadi, karena konteks Indonesia tidak seperti negara-negara yang berbasis pada sistem ekonomi yang individualistis, tapi keluargaan, gotong royong itu muncul modal sosial. Kemudian ketiga baru tadi policy engagement atau apa namanya rangsangan kebijakan. Ada kebijakan itu kategorinya muncul, jadi ada yang direct dan indirect policy, ada yang akhirnya hasil penelitian saya tadi yang scratch from the scratch, jadi yang mau nggak tahu penelitiannya akhirnya termuncul bahwasanya kalau kita ingin melakukan pengembangan daya saing UMKM atau bisa menjadikan UMKM itu survive itu ya harus berbicara tiga hal tadi itu, berbicara pendekatan geografis, jadi memunculkan efisiensi bersama tanpa harus menegasikan modal sosial di antara mereka, dan harus ada dukungan kebijakan. Itu ternyata saya nggak tahu ya, itu katanya kalau kuliah S3 itu sebetulnya tidak hanya murni belajar, tapi juga ada faktor-faktor spiritual, dan pengalaman spiritual. Saya tidak tahu, setelah saya lulus, saya 2014 itu ditugaskan kampus untuk belajar local economic development di Erasmus, baru saya yakin sepenyakin-yakinnya tentang apa yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan itu memang benar-benar maksudnya. Terus terang ketika saya mensubmit tesis saya itu, saya tidak yakin apakah itu benar. Nah, berbeda dengan yang kuantitatif, kan jelas kuantitatif itu ada hitung-hitungannya, ada parameternya, hipotesisnya lebih banyak diterima atau ditolak, itu kan jelas. Kalau kualitatif kan, yaitu perspektif saya terhadap fenomena yang ada. Ketika submit pun saya tidak yakin. Bahkan ketika hasilnya keluar dan dapat predikat commendation from the examiner, itu artinya ya penelitiannya nggak jelek-jelek amat gitu dari penguji. Atau mungkin bahasanya kalau di sini apa kumlot atau bukan kumlot sih, tapi hasil penelitiannya bagus. Yang sampai pada 2014 itu ketika saya dipertemukan dengan, saya ikut pelatihan pengembangan ekonomi lokal. Jadi instrukturnya itu sebagian besar sudah pernah saya kutip tulisan penelitiannya di jurnal-jurnal. Jadi saya baru yakin bahwasanya topik yang saya kaji itu memang tadi itu apa namanya layak untuk diteliti. Itu akhirnya ternyata memang di jurnal ada namanya Industrial Cluster of SME Development, jadi pengembangan UMKM berbasis kepada sentra industri. Yaitu baik itu muncul hasil penelitian yang melalui proses kualitatif seperti halnya yang saya jelaskan tadi. Oke, adalah analisis isi atau konten analisis.
Ini sebetulnya secara umum bisa kita artikan sebagai sebuah teknik di dalam analisis kualitatif yang objektif, sistematis, dan bahkan mungkin kuantitatif, menggambarkan, mendeskripsikan secara kuantitatif tentang isi dari komunikasi, content of the communication. Analisis isi ini juga ingin bisa memberikan penjelasan tentang perilaku, kemudian nilai, emosi, dan opini pendapat. Kan menjadi penting kan. Jadi kalau dulu di bisnis orang berbicara konten analisisnya apa sih? Iklan sekarang yang tepat itu apa? Akhirnya orang meneliti konten analisis. Oke, siap. Ya, sudah mau habis. Sebetulnya tahapannya hampir sama dengan tematik, karena tadi saya katakan secara dasar kualitatif itu tahapannya seperti yang saya gambarkan tadi. Mungkin ada penekanan di beberapa bagian terkait dengan tekniknya. Tadi kalau misalkan tematik itu lebih fokus pada isu atau tema yang ingin diangkat, sesuai dengan riset objektifnya. Kalau konten analisis lebih pada isi konten komunikasinya. Jadi misalkan ini tahap yang dilakukan adalah yang pertama melakukan kembali sebenarnya dari riset objektifnya apa, riset questionnya apa, kemudian melakukan bracketing. Jadi bracketing itu secara teoritik tadi mungkin saya bahasakan dengan apa namanya terbuka terhadap teori atau perspektif yang lain. Jadi bracketing itu kan praktek di dunia fotografi seperti ini kan, objeknya sama. Tapi bisa jadi satu terang, satu agak kabur, satu agak gelap. Kenapa? Ya karena settingan. Nah, sama juga fenomenanya sama, tapi kadang-kala fenomenanya ada yang dilihat dari perspektif dari bisnis, perspektif sosiologi, perspektif kebijakan. Nah, itu objeknya sama, tapi apa namanya? Cara kita melihat itu bisa berbeda. Jadi, cara pandang kita apa sebetulnya yang ingin kita lihat? Kalau Anda kuliah di VIA jurusan bisnis atau publik, ya bracketingnya itu. Jangan sampai Anda kuliah di VIA jurusannya misalnya publik, tapi bracketing yang Anda pakai public health. Itu kurang cocok. Meskipun ada dosen yang mengaitkan kebijakan di public health. Seperti Pak Jarwo yang dosen publik itu kan beliau concern risetnya di public health, tapi perspektifnya kebijakan. Bagian mengoperasionalkan tadi seperti yang coding tadi juga meskipun kualitatif harus jelas definisinya apa, kemudian parameter-parameternya apa, kemudian akhirnya memunculkan tadi. Nah, baru kemudian dianalisis. Ini juga interaktif modelnya Miles Superman coba memodelkan tahapan tadi itu ya. Jadi dalam kualitatif itu melakukan data collection. Jadi data dikumpulkan, kemudian di satu sisi data itu didisplay, ditampilkan apakah dalam bentuk tabel frekuensi atau dalam bentuk narasi. Tetapi saat yang sama juga sebetulnya bisa dilakukan kondensasi data. Jadi memampatkan data sehingga kita ketemu kode-kode tadi, coding-coding tadi. Kemudian bahkan saat itu untuk sementara kita juga bisa melakukan konklusi atau kesimpulan sementara. Nah, prosesnya itu tidak harus linear bertahapan, tapi prosesnya itu bisa tadi itu simultan. Sehingga tadi dikatakan secara teori data collection ketika kualitatif itu juga disertai dengan analisis data. Berbeda dengan kuantitatif. Ini kan kita kumpulkan semua data baru kita analisis. Tapi kalau kualitatif ya ketika data itu dikumpulkan sebenarnya saat itu kita tidak bisa menganalisis sebagai sebuah proses yang berkesinambungan. Ya, saya pikir